Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terry Alma Reza, NPM 2017-4350-0325 dari Universitas Indah Prasasta PGRI. Saya ingin mendemo aplikasikan aplikasi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Transaksi pada Pet Shopping 10. Oke, kita masuk saja ya. Pertama-tama kita nyalakan dulu Sampipinya. Oke. Kita langsung mulai. Di sini ini adalah tampilan utama sebelum memasuki aplikasi. Klik di sini untuk masuk. Tinggal kalian klik saja. Masukkan username pengguna. Nah, ini admin ini saya bikin untuk umum. Ya, nanti kalian bisa ubah setelah masuk. Di situ ada untuk buat akun adminnya. Sini from untuk loginnya, aplikasinya. Masuk. Nah, ini tampilan menunya. Di sini ada input data yang berisi data pemasok, data barang, data stok, data perawat. Terus di sampingnya ada transaksi. Di situ ada pembelian barang, retur pembelian, penjualan barang, dan perawatan hewan. Di sini laporan. Di sini laporan tuh ada 5 saya masukkan. Data stok, pembelian barang, laporan retur barang, penjualan barang, dan perawatan hewan. Dan ini tentu saja yang terakhir adalah menu keluar. Oke, kita mulai saja. Di input data mulai dari pemasok. Di sini kode pemasok. Di sini saya bikin kode pemasok ini untuk memasukkan data diri. Data diri gimana ya? Data diri dari pemasoknya seperti apa gitu ya kan? Data jadi tidak salah dari di mana barang itu berasal, pembelian barang itu dari mana. Jadi kita tidak sembarangan, kita tahu dari mana asalnya gitu. Coba kita bikin ya kan. Kode pemasoknya yang ketujuh. Lalu nama pemasoknya Mentari coba. Alamat pemasoknya bebas lah ya. Mau apa gitu ya kan. Jalan apa gitu ya. Bingung saya di sini. Ya, contoh saja seperti ini. Nah, ya, setelah itu nomor telepon dari tempat pemasok ini, nomor yang bisa dihubungi, singkatnya begitu. Oke, setelah itu emailnya, email dari pemasok, semoga supaya dia bisa dihubungi dengan cepat gitu. Emailnya apa ya terserah kan ya, kan dia dari dianya gitu ya kan. Saya Mentari. Oke, ya kan. Nah, kita simpan. Data berhasil disimpan. Masuk. Kalau kamu bisa ubah, tinggal ubah aja. Contoh sini, si Koko. Kakaknya kita ubah jadi besar. Ubah, klik ubah. Dia berubah. Dihapus, dia juga akan hilang. Bersihkan, tinggal dibersihkan. Itu ibarat kalau bisa ada yang salah, bersihkan. Terus, hapus, ya tinggal kita hapus aja ya kan. Kok hilang dia sudah. Oke, di sini menu cari itu dia kodenya. Berarti tinggal kita masukkan kodenya. Misalnya KP3 4 dah. Oke, kita cari dia keluar. Terus gimana cara balikinnya lagi? Tinggal kamu hapus saja. Cari, muncul lagi semuanya. Oke, pemasok sudah paham. Kita akan masuk ke bagian data barang. Data barang juga sama di sini, memasuki kode. Kode barang itu gunanya buat apa? Jadi untuk mengetahui barang itu mempunyai kode asal tidak terjadi kesalahan dalam menginputan data. Kita contoh kode barangnya 6.
Tanggal inputnya sekarang tanggal 18. Jenis aksesoris. Nama barangnya apa? Nah, kita taruh apa ini di sini? Kalau aksesoris itu sisir kali ya, sisir hewan. Jumlah barang. Nah, jumlah barang ini tuh jumlah pertama, Kak. Jumlah pertama dibeli itu ada berapa, barang masuk itu jumlahnya ada berapa, itu dia. Contoh 25, 24, 25 aja dah, 25. Harga belinya berapa? Misalnya harga belinya cuma 8.000. Kan. Lalu harga jualnya 10.000. Simpan. Masuk. Ini gunanya data barang itu untuk menginput barang dan kodenya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, itu kita harus detail, jangan sampai ada kesalahan pada penginputan data. Mau hapus bersih itu sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Menu cari juga sama. Terus selanjutnya ada di data stok. Data stok gunanya buat apa? Kamu tinggal panggil aja data stok, kode barang dia akan muncul. Sebagai contoh, K4 keluar. Mau kami berapa? 3. Enter, keluar. KB2 keluar. 6 keluar. Saya menggunakannya dalam program ini, saya menggunakan pemanggilan data dari database yang sebelahnya gitu. Ya, ini kita pakai input tinggal kali ini ya, jenisnya aksesoris. Sisa barangnya, nah ini kan stok barang ya, jadi sisa barang yang ada di toko mungkin sekitar 3 hari sekali kali ya. From ini dipakai untuk mengecek data-data barang yang ada di Tokped Shop. Sisa barang misalnya 3 lah. Kan, simpan. Jadi kan? Oke, next selanjutnya. Data perawat. From ini adalah from untuk perawat, penanggung jawab perawatan. Oke, sebenarnya itu di toko Pet Shop 10 itu ada perawatan hewan, yaitu pemandian hewan ya kan. Nah, from ini dibuat itu sebagai siapa dia yang menangani hewan tersebut. Dia yang bertanggung jawab dalam memandikan hewannya, memandikan hewan dari pelanggan. Lalu kode perawatnya siapa? Nama lengkap, contoh siapa ya? Ucup ya. Nomor telepon si Ucup berapa? Nah, alamatnya si Ucup di mana? Kampung mana dia? Dia dari mana? Oke, langsung simpan saja. Ini tombol masih seperti biasa. Tinggal simpal panggil aja. Data berhasil disimpan. Tersimpan. Sama saja untuk tombol-tombol ubah, bersihkan, hapus sama saja. Hapus tadi kita belum coba ya, kita akan coba nih hapus. Hilang. Data berhasil benar-benar dihapus. Oke. Kita kembali ke menu. Oke, masuk ke from transaksi. Di sini yang ada pembelian barang, retur pembelian, penjualan barang, dan perawatan hewan. Oke, kita masuk pertama-tama di pembelian barang. Di pembelian barang ini gunanya untuk mendata untuk membeli barang gitu. Barang yang mau dibeli dan barang yang sisa masuk. Lebih ke arah data mau beli barang sih. Kode barangnya, misalnya mau beli barang yang kode barangnya berapa, misalnya KB6 yang tadi kita ini input ya kan, sisir ya kan, sisir hewan berarti dia apa? Aksesoris. Jumlah yang kita mau berapa, ini kan harga beli udah keluar, harga beli itu 8.000, jumlah beli kita mau beli berapa banyak, misalnya kita beli 30 barang, langsung keluar 24 barang, 24.000, 240.000 maksud saya, maaf. Nah, di sini kode pemasok. Nah, kode pemasoknya mau kode pemasok dari mana gitu ya kan?
tinggal tulis saja misalnya KP6 tuh dari Koko, ya kan, dia langsung keluar gitu otomatis. KP7 udah kita input belum? Oh tuh KP7 sudah terinput. Mentari. Oke, untuk tanggal nih kita masukin tanggal hari ini. Terus untuk notanya ya kita masukin nota pembelian. Kenapa disingkatnya? Itu ada tulisan NTP itu berarti nota pembelian. Di sini singkatan dari KB yang kode B itu berarti kode barang sebagai contoh ya kan. Terus KP itu kan kode pemasok gitu. Biar nggak salah gitu. Kode penitipannya kita harus beda dengan nota yang sudah terinput. Di sini nota yang sudah terinput adalah 5. Berarti kita harus bikin NTP 6. Oke, kita simpan saja langsung. Kita berhasil disimpan. Masuk. Oke. Ini udah cukup berhasil. Selanjutnya Oke, selanjutnya kita akan masuk transaksi bagian retur pembelian. Di retur pembelian ini ada kan nota. Nah, nota itu mengambil dari nota sebelumnya gitu ya kan. Nota sebelumnya yang tadi kita input itu apa? Nota ke berapa? Nota ke-6 kan? Tinggal kita tulisnya nota ke-6. Nota ke-6. Nota ke-6. Nah, di data sudah keluar semua ya kan? Untuk itu ya di sini data sudah keluar semua ya kan. Di sini ada nomor retur ya kan. Ini kita kode returnya retur keberapa ini? Yang keberapa returnya gitu ya kan. Jadi kita tinggal tulis saja RT itu kan berarti saya singkat jadi retur gitu. Tulis aja jadi RT 6 nih kan. Saya itu bukannya RT ini bukan. Tapi sebagai nota returnya gitu. Ini 18 kan tanggal sekarang. Nah, jumlah yang di retur itu berapa? Harga beli udah keluar semua. Nah, jumlah retur itu ada berapa? Misalnya ada berapa di sini? Kan kita mengambil tadi 30, berarti kita sekitar 21-an lah. Gitu ya. Totalnya ada 180.000. Ya kan? Kita simpan. Nah, tersimpan. Untuk data bisa berubah ya kan. Data bisa kalian ubah, bisa dibersihkan, bisa dihapus, bisa diganti. Menu cari itu adalah nomor retur. Nomor retur yang paling depan itu RT berarti ya kan. Tinggal kalian cari saja gitu. Selanjutnya kita akan masuk di from penjualan barang. Nah, ini from penjualan ini adalah barang yang berhasil terjual, barang yang terjual dari toko ke pelanggan gitu. Jadi pelanggan membeli barang akan diinput ke dalam sini gitu. Kode barang kita ngambil dari data barang yang kita input di atas itu sebelumnya ya. Misalnya kode barang itu KB berapa? 6 lah ya. Enter keluar kan sisir hewan ya, berarti dia aksesoris. Harga jualnya 10.000. Berapa jumlah yang mau dibeli? Misalnya 3, keluar 30.000. Uang pembayarannya berapa? 50.000 contohnya. Untuk kembali 20.000. Dia langsung otomatis keluar dengan sendirinya. Untuk ini adalah nota penjualan barang, berarti catatan lah gitu lah ya. Nota pembayaran kita lah ya. Untuk tanggal inputnya bisa kita masukkan inputnya sekarang. Terus untuk itu tinggal kita simpan. Oke. Nah, di sini saya tambahkan fitur cetak nota. Gunanya buat apa? Fitur cetak nota ini untuk satu baris di mana dia untuk mendata data barang dia gitu. Misalnya taruh banyak, misalnya dia dah tercetak nota. Kita tunggu sebentar ya. Maaf agak lama ini. Tuh, keluar. Kode barangnya 5, nota kelima, tanggalnya segitu, jenis barang aksesoris, nama barangnya handuk, harga, jumlah total pembayaran uangnya, terus kembalian dari uangnya berapa. Terus di akhir itu ada tanggal penginputannya dan nama kepala tokonya. Oke. Next.
Di sini ada perawatan hewan. Oke, kita masuk. Nah, gunanya perawatan ini adalah eh, pelanggan yang datang ke toko Pet Shopping 10 untuk melakukan perawatan hewannya, itu memandikan hewan, pemandian hewan lah ya. Dimandikan hewannya, dibersihkan bulu-bulunya, itu perawatan hewan. Dia baru buka kecil-kecilan kurang lebih. Nah, ini formnya saya bikin form untuk dia gitu. Kode perawatan, sih kode perawatan apa, dia masih baru misalnya KP6 lah. Untuk tanggal inputnya 18. Nama pemiliknya siapa? Misalnya siapa di sini? Tono lah. Tono. Jenis hewannya apa dia? Misalnya kucing. Tuh harga udah keluar dia dengan sendirinya. Bisa kita ubah jadi burung. Tuh harga juga langsung keluar. Ini dia udah otomatis saya input ngikuti dari yang bagian atas ini. Pemilihan itu harga anjing dengan harga 23.000. Kalau kucing 12.000. Kita pilih kucing aja dulu sebagai contoh ya kan. Jumlah hewannya berapa, misalnya 2, kan nggak mungkin 2 ya, bisa sih 2, mungkin bisa ya, kita ambil 2 lah. 1 juga bisa, tuh 12.000. 3 pun juga bisa langsung berubah dia, ya udah kita pakai 2 aja. Nomor perawat, nah ini dia nomor perawat. Nah ini tidak saya tuliskan contohnya berapa, soalnya kan kita kan udah input tuh, jadi hanya kita yang tahu kode perawat itu. Soalnya ini kan dia penanggung jawab, jadi kan untuk kode kan nggak boleh di sembarangan. Yang penting kan asal mereka ya pasti yang namanya megang admin atau aplikasi ini atau yang penanggung jawab pasti tahu kode mereka masing-masing ya kan. MP4 contohnya Hadi itu dia keluar ya kan, kita ubah jadi MP2, coba set keluar, ubah jadi MP5 keluar, ubah jadi MP6. Oh 6 berarti kita belum input ya, si Ucup itu tadi yang MP6 si Ucup kita hapus ya kan, berarti keempat aja lah ya. Terus uang pembayaran, nah uang pembayaran ini dari totalnya ada 24.000, berarti uang pembayarannya kita kasih 30.000, untuk dia kembali 6.000, dia langsung otomatis keluar dengan sendirinya. Itu kita simpan. Ini adalah bukti sebagai hewan itu pernah melakukan perawatan di toko Pet Shopping 10. Ini adalah data diri, data penting, data diri hewan yang sangat penting yang melakukan perawatan di Pet Shopping 10. Oke, untuk tombol ubah, bersih, hapus itu dan menu cari itu juga sama, cari menggunakan kode perawatan, berarti itu yang KP1 kode perawatan. Oke, untuk itu kita kembali. Nah, di sini laporan saya bikin ada 5. Data stok. Data stok, laporan pembelian barang, retur barang, penjualan barang, dan laporan perawatan hewan. Data stok. Seperti yang saya bilang tadi, di laporan data stok ini dia adalah data sisa berapa barang yang ada di Pet Shopping 10 selama 3 hari itu ke depan yang telah berlalu. Tinggal cetak, data akan keluar. Tuh. Data keluar. Kita kembali. Ini selanjutnya di laporan pembelian barang. Sama saja seperti sebelumnya ya kan. Tinggal kita cetak saja. Ini kan udah ada data yang sudah terinput. Tuh, dengan di sini ada alamatnya sebelah kanan tengah. Itu ada nama toko, dan untuk bagian kiri itu ada logo Pet Shopping 10 dengan laporan pembelian. Ini ada di bawah adalah tanggal inputnya yang mau dicetak dengan nama kepala tokonya. Selanjutnya pembelian barang, berarti retur pembelian barang. Nah retur itu sama aja, dari kenapa dibikin retur pembelian ini laporan itu, jadi setiap barang yang datang dalam jumlah besar, takutnya terjadi barang cacatan barang atau barang yang tidak sesuai harapan gitu ya kan, lalu dilakukan retur pembelian gitu, barang-barang yang diretur gitu. Ini kan sebagai contoh, nggak semuanya gitu ya kan, untuk jaga-jaga, karena barang yang datang dari pembelian dari pemasok akan dijual kembali, kan nggak mungkin kalau barang itu rusak, makanya kita melakukan retur, dan returnya itu sebagai data itu kita simpan gitu. Ini jadi data retur, data penting gitu, informasi, data yang tidak sesuai atau kecacatan barang. Terus selanjutnya ada penjualan barang. Nah ini data dari penjualan barang yang telah terjual di penjualan barang di toko Pet Shopping 10.
Dan ini adalah data-datanya, misalnya kan masih banyak lagi ya kan, bisa diinput berbanyak dengan ini. Tanggal dan namanya sudah cukup lah tuh. Oke, sama seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah perawatan hewan. Oke, perawatan hewan ini adalah data perawatan hewan-hewan yang pernah melakukan perawatan di Pet Shopping 10. Datanya akan terinput di sini sebagai data table. Datanya ketahuan perawatnya siapa, terus nama pemiliknya siapa, hewannya apa saja, harga dengan ini, dan keluar uang dia pembayarannya berapa, uang kembalinya, dan total harga di semuanya. Dan berapa hewannya pun dia juga ketahuan. Dan terakhir di sini ada tanggal laporan di input atau mau dicetak dengan otomatis keluar tanggalnya sekarang, dan nama kepala toko yaitu nama pembayaran. Nah, oke, itu semua ada aplikasinya. Di sini untuk keluar aplikasi ini administrasi ini. Kita masuk administrasi. Nah, administrasi ini adalah data untuk admin yang menggunakan aplikasi ini. Ini admin kedua yang tadi kita gunakan sebagai admin umum. Yang pertama adalah nama saya sendiri ya kan. Tinggal kalian input saja, langsung masuk. Nah, di sini kita tinggal keluar aplikasi. Kalau kalian mau keluar aplikasi, tinggal pencet ini. Keluar aplikasi, apakah Anda ingin keluar? Yes. Keluar ke bagian tampilan pertama aplikasi, bukan ke tampilan login. Jadi tinggal klik masuk ke tampilan login ya kan. Kita kembali, kita keluar. Alhamdulillah aplikasi tertutup dengan aman. Dan sekian aplikasi dari saya, membuat aplikasi untuk toko Pet Shopping 10 ya kan. Apabila terjadi salah kata dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, saya berterima kasih untuk para dosen saya yang telah membimbing saya dan teman-teman saya yang mendukung saya. Saya Terry Almak Reza, berterima kasih sangat besar. Sekian penutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.